Ini disebutkan para Imam Syaukani, Ibn Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari, Ibn Al-Hajj, hampir semuanya sepakat mengatakan seyogyanya seorang muslim mempunyai wiridan, hizib atau ratib. Sepakat semua tuh. Itu kan nama aja. Saya mau tanya, ada nggak di masa Nabi buku namanya kumpulan zikir namanya zikir pagi sore yang sahih? Ada nggak? Benar nggak ada? Bid'ah dong. Ya. Jadi kemarin dari Pontianak ini belum sempat istirahat, ya. Agak ngantuk-ngantuk saya sebenarnya. Di samping saya ibu-ibu ngeluarin dua buku kecilnya, satu Quran juz berapa, juz 28 atau berapa, samping satu lagi dia keluarkan zikir pagi sore yang sahih. Ya dalam hati agak ketawa ya. Ketawa kenapa? Wah, Thariqat Qadiriyah Jawaziyah. Tahu nggak Thariqat Qadiriyah Jawaziyah? Apa itu? Iya. Jadi tokoh mereka ini membid'ahkan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, membid'ahkan zikir pagi, sore, al-ma'thurat. Terus mereka buat zikir ma'thurat yang sahih, pagi sore yang sahih. Terus dia susun mulai dari ayat, terus zikir dari hadis. Anda mau tanya sama antum nih, Nabi begitu nggak susunan zikirnya? Begitu nggak susunan zikir Nabi? Atau itu ijtihad si mursyid baru itu? Ijtihad ini dia buat thariqat baru tuh ya. Gimana kira-kira? Mereka membid'ahkan sesuatu lalu mereka membuat sendiri gitu. Dibaca di waktu pagi dan sore. Jadi susunan zikir itu bukan datang dari Nabi. Susunan zikir itu yang menyusun adalah ulama. Hadis Nabi kan nggak begitu. Antum kalau pakai hadis Nabi repot karena ada kalimat kalau hadatsana Abdullah ibn itu. Kalau hadatsana Al-Humaydi, kalau hadatsana Sufyan, kalau hadatsana Yahya Sa'id Al-Qattan, kalau hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis kalau pakai hadis nggak mungkin karena akan membacakan ranji-ranji silsilah. Yang ada zikir itu disarikan dari Quran dan hadis. Karena hadis itu salah satu isinya adalah sanad. Itu bagian dari hadis. Kalau Quran kan kita sudah dapat teksnya aja, padahal ada sanadnya juga. Bisa nggak kita nih buat ratib sendiri? Boleh. Pak Fatullah nih buat zikir ratib al-fathiyah. Boleh. Masalahnya siapa yang membaca kan? Antum aja yang baca sendiri. Sama murid-muridnya 1-2 orang adalah ya. Apalagi namanya Romi buat kumpulan zikir. Ya udah, ratib ar-Romiyah, ar-Romawiyah. Namanya Bejo, ratib al-Bejawiyah. Kan begitu jadinya. Ya sama zikir pagi sore itu, makanya saya candain itu namanya ratib thariqah Qadiriyah Jawaziyah. Karena dia habis membid'ahkan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, terus dia buat sendiri. Ya salah. Imam Nawawi punya kitab Al-Azkar. Tapi isinya masih ringkasan riwayat, masih bab. Belum kumpulan zikir, baru ada namanya Hizib An-Nawawi. Itu pun beda dengan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Di Indonesia ini lumayan banyak sebenarnya buat ya. Misalnya kalau di Lombok itu pendiri NW itu dia kumpulkan beberapa hizib panjang sekali. Hizib Nahdlatul Watan namanya. Panjang sekali. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu Kiai juga ngasih buku kumpulan zikir-zikir dia. Panjangnya. Ya setebal buku itu. Setebal buku antum.
Kalau melihat begitu, kapan mau mulai? Mulai dari mana? Mulai dari tengah, depan, belakang, kan bingung. Datanglah orang kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathura alaiha. Syariat Islam kebanyakan, zikir kebanyakan. Terus yang mudah apa? Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kamu banyak-banyak aja dizikir. Zikir apa aja? Bingung dia. Ya. Orang kita kan maunya zikirnya ditentuin. Datanglah orang ke Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, dari beliau Hadramaut. Beliau ini buta. Yang nanya bisa lihat, tuh lebih canggih yang buta kan? Kadang-kadang orang kalau kolbunya bercahaya, ketajaman kolbunya mengalahkan orang yang melihat cahaya. Itulah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Apa kata mereka? Wahai Al-Habib, tolong kumpulkan bagi kami zikir-zikir yang mudah kami baca, kami bawa pulang kampung. Maka diimlakan oleh beliau berdasarkan ilham-ilham yang dia terima di kumpulan hadis-hadis tadi. Ratibul Haddad kan pendek sekali itu aja masih protes tuh orang baca tuh. Ya salam. Ada kawan saya meruqyah pakai maksurat Hasan Al-Banna, tapi dia bid'ahkan ratib, kan jahil namanya itu. Lebih dulu Al-Haddad kali daripada Hasan Al-Banna. Tidak ada masalah untuk mau pakai maksurat Hasan Al-Banna, boleh, tapi gak usah bid'ahkan yang lebih alim daripada Hasan Al-Banna, yang lebih wali daripada Hasan Al-Banna, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wali kutub di zamannya. Itu lucu ya. Jadi sebenarnya Ratibul Haddad bisa dipakai ruqyah. Cuma kalau pakai ruqyah ada hembusannya, begitu ya. Cuma baca doang, ntar dibaca ulang sama dia. Apalagi dia ikut majlis Ratibul Haddad Al-Fathiyah. Maka teman-teman sahabat-sahabat yang karena Allah, nah ini juga mulai mereka kata-kata ini ya. Nabi, sahabat, tabi'in, nggak ada yang buat roti. Itu kata mereka. Emang Sayyidina Ali nggak punya zikir rutinan? Ada. Abu Hurairah aja punya zikir rutinan. Zikir yang dirutinkan itu belakangan disebut namanya ratib. Ayat yang ada doanya, jadi ayat terus penjelasan pakai doa, munajat, disebut dengan hizib. Itu bedanya ya. Beda ratib sama hizib. Apalagi maksurat. Al-maksurat itu sebutan untuk ratib dan hizib. Jadi maksurat itu artinya yang diwariskan dari ulama. Seharusnya disebut maksurat yang diwariskan dari nabi atau ulama dan bersanad seharusnya. Siapa yang punya sanad maksurat? Gak ada kan? Anda nggak punya. Makanya maksurat kalangan santri beda dengan maksurat kalangan aktivis. Ulama-ulama dan santri-santri maksuratnya bersanad. Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad itulah maksurat. Hizib Bahar itulah maksurat. Dan kita mengamalkannya pakai ijazah. Diijazahkan guru baru kita amalin. Nggak beli di toko buku terus diamalin. Itu mah bukan ijazah, itu namanya wijadah, nemu di toko buku ya. Mereka nggak punya tradisi itu, nggak ada tradisi. Kelompok ekstrem itu nggak punya tradisi itu. Nah ini apa ya, lucu-lucuan lah. Kalau meruqyah pakai takbir, pakai tahlil kenceng, benar? Giliran kita tahlilan dia kabur. Meruqyah kan supaya bikin jinnya kabur, enggak? Kita tahlilan, jinnya kabur. Nah, sekarang jinnya siapa? Antum jangan bilang ya. Rahasia kita aja ya. Baik. Sekarang masuk ke yang 15. Ini sudah sering sebenarnya, jadi kita langsung aja ke yang 15. Mengenai menghitung
tasbih menggunakan subhah. Jadi tasbih yang kita pakai itu bahasa Arabnya subhah, alat tasbih atau misbah. Biasanya disebut subhah, alat penghitung tasbih. Oke? Itu alat hitung bagi kelompok ekstrim ini dianggap menyerupai Yahudi, Nasrani atau Buddha. Tuh, puas lah dia tuh ya. Kurang puas apa lagi? Ente sama dengan Yahudi, Nasrani, Buddha, tuh Hindu, kurang apa lagi? Konghucu, kurang apa lagi? Sebutlah semua ya. Ini sama kayak orang buta megang gajah. Gajah itu apa? Itu jawaban dia. Emang kalau sama berarti ngikut yang pakai baju. Jadi mereka ngajar pakai baju koko ya. Baju koko mirip sama siapa? Baju koko. Memang ada Saudi pakai baju koko? Koko itu bahasa mana Pak? Ya kakak kan artinya Cino kan tuh. Antum nyerupai orang tahu dong, kau muncul dong. Ayo, gimana nih? Musyrik ente. Gimana? Nasibnya gimana ntar? Jadi mereka nggak bisa membedakan antara al-maqasid dengan wasail, tujuan dan alat. Tujuannya zikrullah banyak-banyak, alatnya bisa pakai tangan, bisa pakai tas, nggak ada masalah. Terus bagaimana dengan hadis Nabi? Ba'da sholat, dalam hadis Abu Daud dikatakan Nabi SAW ya'uddu, menghitung tasbih dengan tangan kanannya, biyamini, dengan tangan. Itu satu riwayat. Di riwayat yang lain biyadi, dengan tangannya, bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Yang paling mengerti Nabi siapa? Sahabat Nabi Abu Hurairah dan istri Nabi Juwairiyah, Sofiyah, 3 tuh. Itu berzikir menggunakan biji. Abu Hurairah benang yang dia jadiin benang tebel, disimpul-simpul jadi 2000, 6 kali putar baru tidur. Istri Nabi dari sebelum subuh sampai waktu duha itu ada 4000 biji. Dulu belum ada talinya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, begitu. Mereka gagal paham karena ada satu riwayat dalam hadis Abu Daud itu Nabi mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdal daripada menghitung dengan biji? Saya kalau ngomong begitu, saya melarang pakai biji nggak? Bapak pakai baju nih, terus saya bilang, mau nggak kamu pakai baju yang lebih bagus? Bukan berarti membatalkan baju ini, baju koko ini ya. Terus apa maksudnya? Ini namanya naik kelas. Di dalam tradisi al-zikir ada namanya kurikulum berzikir. Ada kurikulum menghitung, ada kurikulum mengingat. Nah itu beda. Meresapi, nggak belum hitung lagi. Nanti ada kurikulum menghitung lagi. Begitu juga bolak-balik sudah. Bolak-balik. Jadi tidak ada urusan sebenarnya menghitung tidak menghitung, bukan berarti itu afdol tidak afdol. Nyamannya kita yang mana? Jadi mereka melihat zahir terus langsung hukumkan secara yang mirip. Gak konsisten lagi. Bilangnya mirip Yahudi. Kita udah ketemu Yahudi kok. Udah ke Hebron, ke Tomb of David. Gak ada tuh yang pakai tasbih. Ada sebagian Nasrani tapi di ujungnya ada salibnya. Beda lagi dengan Hindu, Buddha, beda-beda tuh. Kesamaan ini bukan berarti agama mereka saling tiru-meniru. Nggak ada urusan. Justru itu besar kemungkinan kalau agama itu dulu sama-sama bersumber dari Allah. Itu besar kemungkinannya.
Kalau zikir 33 masih bisa pakai ini nggak? 100 masih bisa. Coba sekarang zikirnya 1000. Pakai ini gimana? Salah hitung nggak? Kita punya latihan zikir nih, mau zikir 1000. Tapi maunya pakai tangan, ikut sunnah. Terus gimana? Cobain aja. Baru 300 itu udah bingung, ini udah berapa ya? Jangan-jangan ngakunya udah 3000 lagi. Oleh karena itu ada hukum namanya maslahat, kemaslahatan. Jika menggunakan biji tasbih itu membuat kita sadar dengan angka-angka dan tidak salah terhadap jumlahnya, maka dia menjadi afdal mustahab. Maka beliau mengatakan, Syekh Ali Jum'ah, menggunakan biji tasbih adalah mustahab, dianjurkan, bukan makruh. Apa kata beliau? Setelah kelompok ekstrim ini melarang zikir banyak-banyak, melarang baca wirid dan aurat, hizib, mereka sekarang mencoba menelusuri alat yang digunakan saat baca tasbih ratib. Ini dibid'ahkan juga. Wa min dzalika nahyun 'anis subhati allati naraha fi aidi dzakirin. Di antaranya mereka melarang pakai tasbih. Ada adik kelas saya, dia ziarah ke Mesir. Kebetulan itu tempat red zone, wilayah merah. Kelompok ekstrim banyak di situ. Dan mahasiswa Indonesia banyak yang terjebak di situ. Ya, yang satu alma mater sama saya dulu di tempat sekolah saya sebelum pindah, itu ada 3 orang yang ditangkap. Udah jelas dilarang sama kakak kelasnya, ini larangan pemerintah Mesir, kamu jangan coba-coba. Mereka iseng, alasannya ngambil kitab, ternyata nggak tahu deh, tangkap. Kawan kita ada yang lagi ziarah juga, ditangkap. Tahu nggak selamatnya pakai apa, Pak? Diperiksa tasnya sama polisi. Dilihat, nah ada tasbih, ente Azhari, selamat katanya. Selamat, cuma megang tasbih doang selamat. Tapi jangan cobain di sini ya, nggak laku di sini. Mobil, motor pasangin tasbihnya nggak laku, kan paling dipindahin. Jadi dalam satu riwayat Nabi berkata kepada istrinya, "Ukhbiruki bima huwa aisar alaik min hada aw afdal." Maukah kamu aku tunjukkan kurikulum berikut yang lebih mudah dan lebih afdal? Lebih mudah dan lebih afdal. Kalau ngerti bahasa Arab, ini larangan pakai tasbih atau cuma menunjukkan opsi-opsi? Opsi aja. Katanya mereka orang Arab. Enggak. Ini buku yang saya baca itu ada hukmu tasbih atau subhah wa hukmuha. Kita punya Pak, buku ini tipis sekali. Masya Allah, puas-puas dia ngomong, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Budi. Suka-suka aja dia tuh ngomongnya. Lalu pakai hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Mereka lupa kalau banyak dari sisi tubuh mereka itu menyerupai Yahudi. Giliran kita pakai tasbih dimasalahin, ya. Padahal Yahudi nggak ada pakai tasbih, kecuali Yahudi PA kali ya, nggak ada Pak. Yang saya tahu itu Kristen, Nasrani itu punya, Buddha, Hindu punya. Lalu Buddha ini kan berkembang ke Cina, menjadi agama-agama baru. Nah, lalu Nabi mengajarkan zikir Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, diwiridul latif. Subhanallah adada ma baina dhalik, Subhanallah adada ma huwa khaliq, walhamdulillah mithla dhalik, Allahu akbar mithla dhalik. Nabi ngomongnya begitu, mithla dhalik. Emang kita berzikirnya mithla dhalik, mithla dhalik? Kan enggak, kita baca juga Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, Alhamdulillah wa khalaqa fil ard, bari bersama mithla dzalik, mithla dzalik. Itu mau cepat selesai itu.
Seandainya itu makruh dan haram, tentu Nabi bilang, ya Juwairiyah, ya Safiyah, ini tasyabuh, ente Yahudi ya. Kata Safiyah bilang, ani mau Yahudi wahai Rasul. Kira-kira ya, emang Safiyah Yahudi kan? Apakah Nabi marah kepada Safiyah? Dasar Yahudi. Enggak kan? Enggak ada. Ada-ada aja tuh mereka yang nuduh-nuduh orang Yahudi. Berarti samping saya Yahudi. Orang Yahudi juga. Yahudi mata kok sipit Pak. Nah, ini kalam dari Syekh Al-Jum'ah, kalam penting. Fasubhatu adatun yajuzu lil muslim istikhdamuha fil addi fil awrad wa hiya awla min al-yad idza amina al-insan amana al-insan al-khata'. Menggunakan biji tasbih sebagai alat itu boleh-boleh saja bagi seorang muslim dalam menerapkan, mengamalkan wirid-wiridnya. Kenapa? Kenapanya ini mahal? Karena membuat manusia terhindar dari kesalahan menghitung, satu. Yang kedua, ajma' lil qalbi, dapat membuat fokus pada kalbu. Coba antum begini-gini, bingung nggak? Ini kalau kita 1000 tandain lagi ngantuk-ngantuk, balik lagi sini kan. Pernah saya coba Pak begini, tahu-tahu ini udah nyampe di sini. Kita lihat jam, ini baru 3 menit. Rasa tidur lama sekali, hebat sekali ya. Udah berapa ribu tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ribu 3 menit. Kayaknya aneh, yang salah. Balik lagi kita. Kan biasa orang kalau zikir, gelombang otaknya menjadi tenang, makanya gampang tidur. Jadi kalau ada orang lagi baca rotib tidur, biarin, jangan diganggu, itu rezeki ya. Bahkan ada yang lagi sholat bisa tidur, cuma nanti ulang lagi sholatnya, sujud gak balik-balik Pak. Ada yang lagi tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, hilang deh. Yang pernah ketawa mengalami kayaknya. Tujuan adalah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini tujuan, maksud. Lalu apa medianya, wasilahnya? Boleh dengan tangan, boleh dengan biji. Sekarang nggak pakai itu lagi, canggih. Pencet-pencet. Sama aja kan? Apa bedanya? Kan sama aja. Tapi orang-orang yang safih, tahu safih? Antum baca terjemahnya. Qalilul fahmi, ya, sangat sedikit fahamnya. Jahilun murakkab, gagal fokus. Udah jelas zikir nggak fokus diangkat alat itu. Yang penting zikirnya banyak. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas seperti baginda Rasul SAW, maka minimal kita berzikir dengan tatanan-tatanan tadi, wirid, roti, zikir pagi sore, dengan angka-angka tertentu, mudah jadinya. Lalu mereka mengatakan apa? Ini dari Yahudi. Udah, kita buktikan benar nggak tasbih itu dari Yahudi? Pertama, kita temukan Sofyan menggunakan tasbih biji, Juwairiyah, Abu Hurairah, lalu Al-Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali. Hasan Al-Basri punya murid Habib Al-Ujaimi, begitu juga Ja'far Sadiq. Terus lanjut kepada Daud At-Tai, Ma'ruf Al-Kharqi, terus sampai kepada Sakti, Junaid. Semuanya salafus saleh dan mereka menggunakan alat tasbih. Jadi kita menggunakan tasbih ini bukan niru Yahudi, bukan niru Nasrani, bukan niru Buddha. Kita niru salafnya kita. Tapi salafnya mereka beda ya. Salaf mereka bukan salafus saleh, salafut taleh.
Namun ada satu riwayat dari Abu Dawud. Jadi dulu sahabat tuh zikir aja, gitu aja zikir. Nah, kan Nabi bilang, kamu ajak tanganmu, karena semuanya dimintain syahadat. Maka bertasbihlah sahabat pakai jari. Itu ada tekniknya, Pak. Ada riwayatnya cara itu. Ini 10 jari itu ada, atau pakai ini aja ada. Apakah begini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah? Itu semuanya ulama yang menjelaskan, ya. Siapa lagi? Abu Darda. Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Az-Zuhud. Kata Al-Qasim bin Abdurrahman, kana li Abi Darda nawan min nawal ajwa fi kis. فكان إذا صلى الغداة أخرجهن وأخذ يسبح بهن حتى ينفدن bisa juga hatta yanfudna, ya. Sehingga habis artinya. Abu Darda itu menyimpan biji-biji kurma ajwa di sebuah kis itu kayak dompet, bukan dompet, kayak anak-anak tuh nyimpen main-mainannya dan terus diikat. Nah, saya nggak tahu namanya. Itu bahasa sono tuh. Apa namanya, Pak? Bahasa Arabnya kis, kantong, ya. Abu Darda selesai sholat subuh, dia keluarkan isi kisnya itu. Terus dia zikir subhanallah alhamdulillah subhanallah. Abu Darda sudah berapa sahabat, ya? Banyak. Berarti kita pakai tasbih bukan ikut Yahudi, bukan ikut Buddha. Yang dibaca juga beda kok. Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Om Greg. Disebutkan, nah ini versi riwayat dalam kitab Hilyatul Awliya. Abu Hurairah punya cucu namanya Nuaim meriwayatkan bahwa kakeknya Abu Hurairah kana lahu khaytun fihi alfa alif. Abu Hurairah punya tali atau benang tebal yang disimpul 2000 simpulan. Fala yanamu hatta yusabbih bihi. Dia tidak bisa tidur kecuali selesai bertasbih menggunakannya. Di riwayat Abu Nu'aim yang lain dan Ibnu Sa'ad disebutkan berapa kali putar dia, 6 kali putar, berarti 12.000. Ditanya oleh yang lain-lain, kenapa kau zikir 12.000? Jawaban dia apa? Aku ingin berzikir sebanyak kira-kira nafasku. Itu filosofi Abu Hurairah. Gimana? Kalau gitu Abu Hurairah mirip Yahudi, ya? Mereka sembarangan mengeluarkan kata-kata itu. Kita dulu cuma bahas jenggot, ngamuk. Tapi dari dulu awal mereka masuk ke negeri ini, mereka bilang tasbih kita mirip Yahudi. Kita ngamuk-ngamuk. Enggak, baru aneh kan yang membahas sama teman-teman beberapa. Ustadz-ustadz yang lain tiarap. Sayang sekali. Ya saya menghimbau lah ustadz-ustadz, ayo rame-rame. Nggak usah takut ditinggal jamaah. Jamaah hilang terganti jamaah baru lah. Nggak akan hilang. Buktinya tambah ramai aja kan. Dulu cuma berapa, ya, tambah ramai. Artinya jangan-jangan selama ini kita takut gak enakan sama orang, kelompok minoritas ini, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitabnya mengenai fatwa-fatwa dia, ada fatwa al-hadithiyah, ada fatwa beliau.
Belum ditanya mengenai halil subhati aslun fi sunnah amla. Adakah dalil pokok utama yang menjadi dasar pakai tasbih? Ini kan karena orang bertanya, ya jangan ini dari Yahudi, dari Nasrani, dari Hindu, Buddha. Apa jawab beliau? Naam, ada. Wa qad allafa bidzalika al-Hafiz as-Suyuti. Imam Suyuti telah mempunyai kitab khusus mengenai bab ini. Fa min dzalika ma sahha an Ibnu Umar. Lalu dia menyebutkan salah satu riwayat dari Ibnu Umar. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih bi yadihi. Nabi menghitung tasbih dengan tangannya. Bi yadihi ini menghitung dengan tangan, tidak disebutkan pakai alat atau tidak pakai alat. Bisa pakai alat, bisa tidak pakai alat. Wa ma sahha, dan apa yang sahih dari Safiyah bahwa Rasulullah SAW dakhala alayya wa baina yadayya 4,000 nuwatun usabbih bihinna. Nabi masuk ke rumahku, aku sedang berzikir dengan 4.000 tasbih, dalilnya tadi yang saya sebut. Lalu bertanya Nabi, ya binta Huyai, anak Yahudi, itu kan itu artinya. Huyai kan Yahudi, mati. Dia Yahudi yang menyerang Nabi, mati dia, kalah. Ya binta Huyai, ma haza, ada apa ini? Kok banyak amat nih? Biasa suami nanya sama istri, boleh nggak? Boleh kan? Ini bukan pertanyaan marah. Qultu usabbih bihinna, aku bertasbih dengan ini wahai Rasulullah. Qala qad sabbahtu mundu qumti ala ra'si akthar min dhalik. Saya punya zikir yang satu zikirnya setara dengan semua yang kamu baca. Wah, ini ilmu Nabi ini, melipat jumlah zikir. Qultu, berkata Safiyah, alimni ya Rasulullah, ajarin dong wahai Rasulullah. Ini dalil minta talqin. Kalau sudah punya zikir boleh minta zikir lagi. Sampai guru kita bilang gantian baru atau apa. Quli, Nabi mengatakan subhanallah adama khalaqa min syai'. Bacalah olehmu, maha suci Allah adalah ma khalaqa min syai', sebanyak yang dia ciptakan, sama kayak yang tadi. Subhanallah adama khalaqa fis sama, sama. Betul, ada sebagian ulama mengatakan bahwa menghitung dengan jari lebih afdal daripada dengan tasbih. Nah, kalau saya gabung. Jika jumlahnya masih di bawah 100 sehingga sulit untuk salah dengan jari, fal afdal bil yad, maka lebih afdal dengan tangan. Tapi kalau sudah di atas 70, di atas 100, biasanya akan bikin buyar. Dan antum cobain aja sendiri, lebih buyar dan gak disiplin. Maka di mobil, di motor itu simpan tasbih di saku. Kalau yang pakai motor ya pakai jam lah ya, lihat jam. Jadi kita jangan hanya dengerin musik doang. Ya, musik udah jelas diharapkan mereka kan. Nah, ini masih banyak Abu Darda, masih banyak lah. Maka teman-teman, kita nggak pakai hadis palsu untuk tasbih. Ada sebuah hadis palsu, ni'mal mudzakkir as-subha, itu hadis palsu. Jangan karena hadis palsu ini terus kita katakan pakai tasbih itu bid'ah. Kenapa? Ada satu kaidah, ad-dalil ghairul madlul. Al-dalil ghairu madlul. Dalil itu bukanlah yang dimadlulkan. Apa maksudnya? Jika dalil tentang tasbih itu ada satu dalilnya bid'ah mengatakan dhaif, bukan berarti isi dalil itu dhaif. Contoh, Nabi bersabda, ibu kota Indonesia Jakarta. Secara hukum gimana? Palsu nggak? Palsu. Tahu dari mana palsu? Karena antum orang Indonesia. Ibu kota, mana mungkin Nabi ngomong ibu kota Indonesia Jakarta? Tapi isinya benar nggak? Paham? Paham nggak? An-nazafatu minal iman, itu bukan hadis. Itu terjemahan daripada hadis.
At-tuhur syatrul iman, bersuci setengahnya iman. Itu hadis Muslim, diterjemahkan oleh para ulama, an-nazafatu minal iman. Kita bilang ini bukan hadis, tapi isinya benar nggak? Benar. Jadi tidak semua hadis yang palsu itu isinya palsu. Tidak semua dibalik, tidak semua riwayat yang sahih itu isinya sahih. Itu kaidah al-muhadditsin ya, dan ahli usul fiqh. Berdasarkan itu semua, Imam As-Suyuti mengatakan walam yunqal an ahadin minas salafi wala minal khalaf. Nah, ini yang pakar ahli riwayatnya. Tidak ada satupun riwayat dari ulama salaf dan khalaf mengingkari atau al-man'u min jawazi adil dzikr bisubhan, yang melarang zikir menggunakan alat tasbih. Bal kana aktsaruhum yaudunahu biha. Justru sebaliknya, mereka malah banyak yang menggunakan alat tasbih. Ini yang ngomong siapa? Imam Suyuti. Terus datang Albani bilang itu bid'ah. Antum ikut siapa? Imam Suyuti atau Albani? Serius? Hah? Benar? Hatta Syekh bin Baz aja longgar. Albani aja yang agak saklek karena dia pakai riwayat yang palsu itu. Karena dia tidak mendalami usul fikih dari Syekh Usuli, Syekh yang pakar usul fikih. Begitu jadinya. Ya. Nah, kita mengkritisi begini, aneh menghina Albani ya atau mengkritisi aja? Cuma mengkritisi, di mana menghinanya? Cuma mereka nanti pelintir, wah Razi ngaji di mana berani hina-hina Albani. Ya, mengkritisi disebut menghina ya. Baik. Silakan. Azan. Atau aneh yang azan?
Jawab. Silakan pada jamaah yang ingin ada pertanyaan kepada guru kita, silakan. Sesuai tema ya. Oke, sebutkan ya. Makanya kalau kalau ada teman dia bilang nasab Nabi Muhammad itu sampai Ali, gimana kira-kira kita menyikapinya? Maksudnya nasab Nabi sampai Ali? Ya, dia sampai bilang ya Habib itu ya nggak ada gitu. Kita harus 100% percaya. Nggak ngerti ilmu nasab, ngomong nasab dia itu, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan nasabnya keturunan Nabi Muhammad udah nggak ada, karena keturunan Nabi Muhammad lewat Fatimah, berarti nggak sah, gitu ya. Itulah anehnya mereka itu, sotoy, nggak ngerti ilmu nasab, lalu kemudian anti nasab, anti habaib. Kita ini cinta habaib, bukan fanatik sama habaib. Itu bedain ya. Habaib itu manusia biasa, salah ya salah, keliru ya keliru, tapi di darahnya ada nasab. Gimana cara mengetahui nasab? Sama dengan cara mengetahui hadis. Dicek, ini dari dia anak fulan, bener kan dia anak fulan? Kalau betul tertulis terdata, sah dia sebagai zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, nanti cuma sampai ke Ali Fatimah. Ya emang itu zuriatnya Nabi, satu-satunya zuriat Nabi lewat Fatimah. Terus kenapa salah? Kalau cuma Sayyidina Ali nggak cukup. Sayyidina Ali punya istri yang lain setelah Fatimah wafat, gitu ya. Jadi kalau ada yang begitu tuh soto itu. Kalau nggak ngerti ilmu nasab, kita udah ente kalau nggak ngerti nasab, uskut. Ya. Oh, lewat ibu nggak sah. Kalau gitu orang kampung saya nggak sah semua dong. Kampung saya lewat ibu semua loh. Dan itu bukan Yahudi loh, orang Indonesia. Gimana kira? Itu masuk ke sistem perkawinan, nggak ada masalah sebenarnya. Zuriat Nabi ya lewat Fatimah, nggak ada lain. Ada hikmahnya kok lewat Fatimah, ada hikmahnya. Kok bukan anak dari laki-laki? Karena kalau dari Fatimah berarti anaknya itu emang keluar dari rahimnya Fatimah, tinggal dulu di rahim Fatimah, minum ketubannya di situ. Jadi emang darahnya darah Nabi full Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau cuma bapaknya doang. Para zuriat Nabi ini Allah setting lah supaya nasabnya terjaga. Maka muncullah yang lebih fanatis lagi daripada orang suku saya. Di suku saya itu kalau nikah dengan selain Minang laki-laki nih, mereka kebalikan perempuannya. Oh, itu bisa rame di dato-datonya itu rame.
lumayan apa lah ya, jadi masalah. Apalagi kalau anaknya itu berprestasi, sekolah tinggi, terus nikahnya bukan sama orang kampung, itu bisa rame tuh. Nanti dicari-cari aja kesalahannya, anak ente nggak ada sanatnya lagi, nggak ada nasabnya. Sama syarifah, ini dibalik. Ini cara Allah aja untuk menjaga zuriat Nabi ini. Kan nggak ada larangan sebenarnya syarifah nikah sama siapa aja, nggak ada kan? Tapi itu masuk ke dalam hukum urfiyah yang ada dalam zuriat mereka. Sebenarnya nggak ada. Cuma antum cari di Quran, Sunnah, nggak ada. Kalaupun ada, saya pastikan hadis palsu. Hadis palsu semua. Boleh kita ada hadis di sini, ya. Tapi kan ini jadi unik. Jalur Ba'lawiyah ini atau Hasaniyah, Husainiyah ini kan jalur ayah ya, benar? Seandainya syarifah ini nikah sama laki-laki, ini nggak nambah loh dan nggak ngurangin, malah nambahin campuran ahwal dengan asyrafnya lah. Karena nanti yang akan selanjutnya kan dari sisi laki-laki. Tapi begitu cara Allah nyeting mereka sehingga terbuat kondisi syarifah aja nggak boleh nikah kecuali dengan syarif. Saya ngobrol juga sama Habib-Habib yang lebih merdeka cara berpikirnya. Kamu setuju nggak dengan pendapat Habib Fulan? Enggak. Kenapa? Temanku, sepupuku, syarifah fulana sampai sekarang sudah umur 30, 40 belum menikah. Karena belum ketemu syarif sayyid yang mau nikah dengannya. Terus syarif sayyid yang ditunggu kemana? Nikah dengan perempuan yang bukan syarifah, ya salam. Jadi itu pertanda bahwa ya ini ijtihad ulama dari kalangan Ba'lawiyah. Ya kita menghargai itu. Antum jangan coba-coba minat juga tuh nikah sama syarifah ya. Kecuali terpaksa ya. Oke. Udah. Ibu ada tanya bawaannya rumus salat isya aja kayaknya tuh. Iya. Halas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya perihal kadang kita suka dengan entah Habib suka bertemu dengan Habib atau ustadz-ustadz yang insya Allah dekat dengan Allah. Terkadang kita kena efeknya apa? Wah, merasa apa namanya bukan diagukan gitu, jadi kita tertunduk hati kita. Satu sisi terkadang kita sholat biasa sama Allah nggak seperti itu gitu. Apakah hal itu normal atau enggak? Iya, ya, baik. Kalau luar dari konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan guru, habib, kiai yang wali itu sama dengan antum dekat dengan sumber sinyal. Ini ilustrasi biar gampang. Kita kan punya handphone, kita mau nelfon orang. Ketika kita nelfon orang jauh dari antena pemancarnya, itu kacau nggak? Ya WA-nya, telepon pakai WA ya, wah itu putus-putus. Ini ilustrasi aja, bahwa syekh, mursyid, habib, kiai yang alim billah, yang takut kepada Allah, yang arif billah, itu mereka adalah pemancar nurnya Allah. Maka dekat dengan mereka membuat rohani kita seperti berenergi, dan itu emang sudah sunnatullah. Makanya ulama kita mengatakan al-isnad minatin, bersanad bersilsilah. Biar kolbu ini kan bisa nyambung dengan kolbu. Kalau kolbu ini sudah nyambung dengan kolbu seorang syekh, maka kata-kata dia akan jadi energi.
dekat dengannya akan membuat kita menjadi semangat, girah beragamanya tinggi. Jauh dari mereka, lemas lagi. Nah, ini ciri-ciri seorang murid belum bisa menjadi seorang guru. Nah, kapan murid dapat jadi guru? Kalau dia sendiri ramai amalnya sama. Jadi normal untuk seorang murid, tapi tidak normal untuk seorang guru. Jadi memang begitu mas, ya, kejadiannya. Oleh karena itu Allah sering memuji majelis-majelis zikir. Dalam risalah Rasulullah SAW dikatakan, tidaklah mamin qaumin yajtami', tidaklah berkumpul sekelompok. Nah, berarti kita masuk ke kelompok wali, kelompok habib, kelompok kiai. Lalu yazkuruna Allah, zikir bersama mereka. Kecuali hafat bil malaikat, malaikat turun, nazalat alaihimur rahmah wa ghasyat alaihim, nazalat alaihim sakinah wa ghasyat alaihim rahmah. Jadi mereka diliputi rahmah, mendapatkan rasa sakinah. Maka jangan jauh-jauh dari mereka kalau belum punya energi sendiri. Kami dulu waktu masih kecil ya, ada namanya tawajjuh. Tawajjuh itu sama kayak majelis zikir mingguan. Tiap malam apa kita biasanya datang ke guru kita, lalu kita didoakan, berzikir bersama beliau, lalu doakan beliau supaya pijar yang di dalam itu energinya tambah. Gitu. Nah, lalu kapan si murid ini boleh dilepas sendiri? Kalau dia sendiri tetap berpijar, bercahaya kalbunya. Ya. Kalau dia punya kemampuan mengajar, biasanya dikasih ijazah untuk mengajar murid-murid yang baru. Dinikmati aja mas, emang begitu keadaan kita ya. Khalas, cukup ya. Wah, Buya satu pemegang rotib Al-Fatihah. Sesuai dengan tema zikir kita malam ini, jika Buya berkenan memberikan kami jamaah satu ijazah. Antum dapat ijazah bukan? Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ini saya Al-Fakir ajastukum mengijazahkan antum yang hadir, khususnya Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Al-Wirdul Latif, 3 itu ya, yang disusun oleh Al-Habib Al-Haddad, Al-Attas oleh Habib Al-Attas, begitu juga Al-Wirdul Latif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dengan sanad yang bersambung kepada mereka. Ajastukum jami'an. Ya. Al-Fatihah. Ya. Silakan diamalkan ya. Kalau yang baru-baru Ratibul Haddad aja dulu, nggak panjang. Kalau yang pengen panjang, hari libur Sabtu Minggu, amalkan Al-Wirdul Latif, pagi sore. Nikmatnya bukan main. Antum rasain nikmat kalau hari-hari ini penuh dengan zikir. Nanti filenya bisa diminta ke CD Musa dari Bab ya. Ada yang versi terjemahan, ada yang sudah masih Arab murni. Ya. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat Allah, semoga kajian kita bermanfaat, diridhai Allah, bukan niat untuk debat tapi memperkuat kita ya. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.